Warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Madu TV. Kembali kita berjumpa dalam program Wanito kerjasama Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia dengan Madu TV yang bisa ditimak secara terestrial di seluruh provinsi Jawa Timur dan juga menggunakan platform lain bisa disimak secara nasional. Malam hari ini kita akan kembali mengupas masih mengenai permasalahan analog switch off untuk wilayah kota-kota lain. Dengan khusus kita memperbincangkan mengenai arah KPI di era TV digital ini. Seperti kita ketahui, beberapa hari yang lalu KPI telah melaksanakan rapat koordinasi nasional di Serpong dan salah satu rekomendasinya adalah mendukung percepatan analog switch off. Dua narasumber kita malam hari ini ada Ketua KPI Pusat, Mas Agung Supriyo. Selamat malam, Mas Agung. Selamat malam, Kang Eris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih Mas Agung atas waktunya malam hari ini. Kemudian juga ada Profesor Dr. Judarik Sawan, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Assalamualaikum Prof, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Eris. Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Kang Eris dan Mas Agung juga sehat ya. Sehat, alhamdulillah sehat. Yang pertama saya mau ke Mas Agung dulu. Ada salah satu rekomendasi dari Rakornas KPI khusus tentang analog switch off ini. Lengkapnya seperti apa, Mas Agung, dukungan untuk pelaksanaan analog switch off ini? Ya, jadi Rakornas itu adalah rapat koordinasi nasional yang melibatkan bukan hanya KPI pusat ya, tetapi seluruh Komisi Penyiaran Indonesia daerah yang tersebar di 33 provinsi. Jadi hadir semua di Serpong, Tangerang, Banten saat itu. Dan memang KPID di seluruh Indonesia ini punya kontribusi yang sangat besar dalam hal menyukseskan ASO ya. Jadi sosialisasi terus dilakukan bersama pemerintahan daerah, bersama lembaga pendidikan, bersama civil society. Jadi kontribusinya sangat besar. Nah, kemarin berkumpul semua, kemudian kami merumuskan beberapa poin terkait dengan ASO. Terutama setelah ASO itu diterapkan di Jabodetabek. Jadi kami bertanya di dalam Rakornas itu kepada KPID Jakarta, KPID Banten, kemudian KPID Jawa Barat, ya, terkait dengan implementasi ASO. Lalu kami tanya juga keinginan dari KPID di luar Jakarta, Banten, dan Jabar. Nah, intinya itu kalau di luar 3 daerah tadi, ya mereka ingin agar ASO itu terjadi segera di daerah mereka. Kira-kira begitu. Suara dari seluruh KPID di luar 3 KPID, Jabar, Banten, dan Jakarta. Nah, Jabar sendiri ya cuma daerah Bogor kan, Jabodetabek begitu, dan Bekasi, Jabodetabek, tapi daerah lain itu belum. Juga mereka berharap yang sama sebetulnya, ingin agar semua daerah Jabar juga ikut seperti Bogor ataupun Bekasi. Nah, dari kesimpulan itu, dari antusiasme KPID dalam hal mendukung ASO, ada 4 poin, Kang Eris, yang menjadi rekomendasi terkait ASO ini. Yang pertama, menindaklanjuti penyesuaian ketentuan-ketentuan digitalisasi penyiaran pasca putusan Mahkamah Agung. Nah, ini harus dibuat semacam regulasi dari Kemkominfo. Yang kedua, melaksanakan percepatan distribusi set-top box sesuai komitmen yang disepakati oleh pemerintah dan penyelenggara multiplexer. Karena pemerintah diwakili oleh Menteri Kominfo mengatakan
baru 4,4%. Nah, ini rekomendasi kedua ya terkait dengan distribusi set-top box. Yang ketiga, menyegerakan pelaksanaan ASO di luar Jabodetabek. Ya, bukan hanya melanjutkan, ini tekanannya menyegerakan. Oke. Ya, pelaksanaan ASO di luar Jabodetabek. Yang keempat, nah ini keempat pengalaman teman-teman di Jakarta, Jabar, dan Banten ini. Menjamin ketersediaan set-top box dengan harga yang terjangkau. Ya, pengalaman di Jakarta ini menjadi acuan. Jadi ketika masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi, berhak mendapatkan set-top box sudah terdistribusi secara merata, ternyata masih banyak rumah tangga yang TV-nya masih analog dan harus beli set-top box. Nah, ternyata harganya mahal, ada yang sampai 500.000. Yeah. Nah, kami tidak ingin hal ini terjadi ya di daerah-daerah lain. Nah, oleh karena itu kami minta, KPI meminta agar pemerintah itu menyediakan set-top box ya dengan harga yang terjangkau. Ya, bisa kerjasama dengan industri dalam negeri misalnya, atau bagaimanalah regulasi yang harus dibuat oleh pemerintah. Yang penting masyarakat itu dapat mendapatkan set-top box dengan harga yang terjangkau. Oke. Nah, ini 4 rekomendasi dari Komisi Penyiaran Indonesia, dan ya semoga pemerintah mendengar apa yang KPI utarakan, karena semuanya ini sebetulnya demi publik atau demi masyarakat. Ya, Mas Agung, kita akan bahas 4 poin kaitannya tentang ASO dari rekomendasi Rakornas ini, tapi saya ingin bertanya ke Prof. Juda ini. Prof, sikap rekomendasi KPI di Rakornas ini berkaitan dengan ASO, pandangan Prof seperti apa, Prof? Ya, saya kira Rakornas itu kan adalah sebuah forum ya. Di situ seluruh komisioner KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, di pusat maupun daerah bermusyawarah untuk mengambil kebijakan yang strategis. Pelaksanaan tugas dan Rakornas itu selalu menyuruh KPI melaksanakan atau melakukan komunikasi, menyampaikan hal-hal yang terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan di dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi tadi, di mana salah satu yang sedang dihadapi oleh KPI saat sekarang adalah ASO itu sendiri ya, analog switch off. Jadi saya kira saya secara pribadi melihat bahwa rekomendasi itu sudah sejalan dengan apa yang dihadapi oleh teman-teman Komisi Penyiaran Indonesia, seluruh Indonesia ya, baik pusat maupun daerah. Dan saya kira apa yang menjadi tadi rekomendasi itu adalah suara dari daerah gitu ya, suara-suara yang mungkin menjadi masukan dari masyarakat pada Komisi Penyiaran. Karena bagaimanapun Komisi Penyiaran itu kan adalah wadah aspirasi masyarakat di dalam mengurusi persoalan penyiaran gitu ya, berdasarkan Undang-Undang 32. Nah, jadi saya kira itu menurut saya adalah rekomendasi itu adalah cerminan dari keinginan masyarakat yang kemudian coba diakomodir oleh KPI daerah, terus kemudian dikomunikasikan dalam tingkat nasional. Dan itulah yang menjadi rekomendasi secara keseluruhan dalam Rakornas itu. Saya kira itu, Kang Eris, kalau diminta tanggapan saya terkait dengan rekomendasi yang sudah ada. Iya, ada tadi yang disampaikan oleh Mas Agung juga, Prof, kaitannya tentang seruan dari KPI ini untuk pemerintah menyegerakan analog switch off di beberapa daerah selain Jabodetabek. Komentar, Prof? Gini, kalau saya secara pribadi melihatnya begini, sejak Undang-Undang
Cipta Kerja mengatur, ya, membuat sebuah norma terkait dengan analog switch off, maka saya secara pribadi mengatakan bahwa belajar dari apa yang sudah dilakukan secara internasional, ya, dan di mana saya memahami bahwa analog switch off itu kan adalah sebuah proses pengerjaan secara keseluruhan. Yeah. Nah, jadi kalau kita bicara tentang ASO itu sesungguhnya itu adalah suatu sistem di mana siaran analog suatu negara itu dihentikan dan kemudian berubah atau beralih menjadi siaran digital. Maka ketika Undang-Undang Cipta Kerja mengaturnya pada ketentuan pasal Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian mengubah atau menambah, ya, pasal 60A di Undang-Undang Penyiaran, maka seharusnya itu harus diartikan bahwa pada 2 November 2022 itu adalah suatu waktu di mana Indonesia sudah tidak lagi ada siaran analognya. Jadi kalau kita bicara tentang undang-undang kan harus berlaku secara keseluruhan. Ya, secara hukum saya harus melihatnya demikian, karena sebagai orang hukum saya harus mengartikan bahwa itu adalah sebuah undang-undang berlaku secara keseluruhan di seluruh wilayah. Terus kemudian ketika saya memahami apa itu analog switch off, maka seharusnya dia tidak bertahap. Dia tidak lagi ada istilah bertahap sebenarnya. Kalau kita bicara bertahap itu namanya migrasi secara bertahap. Tapi kalau sudah clear dengan ASO, maka ASO itu berarti total, gitu ya. Namun namun ini mungkin excuse-nya adalah bahwa ternyata kan tidak semudah itu untuk penerapan ASO di Indonesia, sehingga pemerintah kemudian mencoba menetralisir dengan melakukan ASO secara bertahap, gitu ya. Itu yang terjadi. Tapi kalau terus kemudian ada rekomendasi dari KPI yang mengatakan itu menyegerakan, ya saya melihatnya bahwa kalau undang-undangnya sudah meminta, berarti kan seharusnya keseluruhan sudah harus terjadi. Cuman apakah terus kemudian seluruh masyarakat sudah siap untuk bermigrasi atau bahkan mematikan analognya? Nah, itu suatu persoalan yang harusnya selesaikan sebelumnya itu sendiri. Itu Kang Yoris. Baik, ada Mas Agung, ada beberapa pertanyaan ini masyarakat, industri, atau regulator sesungguhnya yang belum siap kaitannya tentang pelaksanaan analog switch off secara total seperti yang tadi disampaikan oleh Prof, yang harusnya 2 November itu secara nasional, ya. Mas Agung, saya tunggu jawabannya setelah beberapa informasi ini. Tetap bersama kami di One It.